Halo semuanya, selamat datang di Solutif Media. Nikmati berita-berita menarik tentang teknologi terbaru yang cocok menemani aktivitas kamu buat hari ini. Selamat menyaksikan! Google akhirnya merilis pembaruan Android 16 QPR 1 Beta 2. Salah satu device yang mendapatkan update ini adalah Pixel 8 Pro. Yang paling menarik dari update ini adalah hadirnya mode desktop, fitur yang udah lama dinanti-nantikan oleh para pengguna Android. Lewat pembaruan ini, perangkat Pixel bisa terhubung ke layar eksternal dan digunakan layaknya komputer desktop. Pengalaman yang ditawarkan mirip seperti Samsung DeX, dengan tampilan antarmuka yang lebih luas dan fleksibel, cocok untuk kerja multitasking atau produktivitas. Cuma butuh kabel USB Type-C yang support video atau adaptor HDMI kalau layar kamu belum support. Gampang banget kan? Tinggal diaktifin aja fiturnya di pengaturan pengembang, terus restart dan langsung deh muncul dock, bisa akses aplikasi cepat, keyboard full screen, bahkan aplikasi dari HP kamu bisa diduplikat. Bisa atur ukuran jendela aplikasi sesuka hati, jadi bisa multitasking dua aplikasi sekaligus. Mau bikin beberapa desktop? Bisa juga. Sayangnya, tombol home di mode ini belum berfungsi, dan notifikasi sama pengaturan cepat juga belum bisa diakses langsung. Tapi, buat pemakaian sehari-hari, ini udah lumayan banget kok. Selain mode desktop, ada banyak juga nih perubahan visual yang bikin mata kita makin betah. Di layar utama, titik penomoran halaman widget at a glance sekarang lebih gede. Icon Do Not Disturb di bilah status jadi solid, dan semua icon di bilah status warnanya seragam, bikin tampilan makin rapi. Animasi beralih pengaturan jadi lebih cepat dan notifikasi juga jadi lebih halus. Terus, yang seru di Wallpaper and Style ada fitur baru namanya Wallpaper Studio. Kamu bisa mainin wallpaper AI sama emoji workshop, seru banget deh buat yang suka customizing tampilan HP. Di pengaturan-pengaturan lain seperti suara dan getaran, perangkat terhubung, aplikasi, dan baterai juga banyak deh update visual dan fungsional yang bikin pengalaman pakai makin oke. Kabar baiknya, update ini juga udah beresin beberapa bug yang sering bikin jengkel, seperti masalah tema gelap otomatis, crash di Now Playing, sampai kamera yang suka tiba-tiba error. Jadi, performa HP kamu bakal lebih mulus deh. Tapi, ya namanya juga beta, masih ada PR kecil. Misalnya, fitur sidik jari pas layar mati kadang masih bandel, sama ada sedikit masalah tampilan pas mau ganti wallpaper. Tapi tenang aja, secara keseluruhan, build ini udah lumayan banget buat daily driver kok. Jadi, gimana? Udah siap update device kamu? Buat kamu yang nunggu kelanjutan kisah Sam Porter Bridges, akhirnya ada kabar baru dari Death Stranding 2 on the Beach. Game ini akan dirilis pada 26 Juni 2025, eksklusif di PlayStation 5, dan video gameplay terbarunya benar-benar menunjukkan peningkatan besar dari seri sebelumnya. Game ini masih mengusung dunia terbuka, tapi kali ini dengan pendekatan yang jauh lebih dinamis. Di awal video, terlihat Sam Porter Bridges kembali ke tempat persembunyiannya melewati medan yang luas dan beragam. Musik di game ini juga mengikuti cara bermain kita. Saat berlari, musiknya makin intens, dan saat menjelajah jalur terpencil, muncul melodi berbeda yang memberi nuansa emosional. Salah satu elemen visual yang cukup mencolok adalah sistem kamera baru yang fleksibel digunakan, disebut juga kamera Peter Jackson. Sudut pandangnya bisa berubah-ubah sesuai adegan, tapi juga bisa dikontrol pemain. Lalu yang menarik, peta di game ini bisa berubah secara real-time akibat bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan kebakaran. Di salah satu adegan, terlihat karakter bayi ikonik di game ini menjadi ketakutan saat terjadi gempa dan pemain bisa menenangkannya lewat gerakan di kontroler. Interaksi ini bikin pengalaman bermain jadi makin terasa personal. Dari sisi aksi, Death Stranding 2 masih mempertahankan unsur stealth, tapi juga menambahkan banyak opsi pertempuran. Ada berbagai senjata yang bisa kamu gunakan, mulai dari bumerang, meriam tar, senapan serbu, granat, shotgun, sampai pistol granat. Dan yang dilawan bukan cuma pasukan biasa, tapi juga karakter kuat seperti Neil, yang muncul dalam adegan pertempuran intens. Peralatan Sam juga makin canggih. Dia punya ransel yang bisa disesuaikan untuk membawa beban, topi unik yang bisa dipakai terbalik,
dan perangkat anti-gravitasi yang membantu saat membawa barang berat. Bahkan ada gravity harness dan hoverpack untuk traversal yang lebih cepat dan bebas hambatan. Ditambah lagi, ada bot pengiriman yang bisa kamu kustomisasi sesuai kebutuhan. AI musuh seperti Mules dan Bitis juga mengalami peningkatan, membuat setiap pertemuan jadi lebih menantang dan tak terduga. Game ini juga memperluas fitur multiplayer asinkron. Kamu bisa berbagi jalur, struktur, atau bantuan dengan pemain lain secara tidak langsung, yang memperkuat rasa keterhubungan antar pemain. Secara cerita, Death Stranding 2 masih membawa tema-tema besar seperti pengorbanan, keterpisahan, dan makna koneksi manusia. Misi utama Sam adalah menyatukan kembali masyarakat yang terpecah dan mencegah terulangnya fenomena misterius bernama Death Stranding. Secara teknis, visual game ini ditingkatkan dengan teknologi rendering terbaru termasuk ray tracing real-time dan animasi wajah yang sangat detail, membuat dunianya terlihat makin hidup. Dan yang paling terasa saat bermain adalah dukungan untuk haptic feedback di controller DualSense. Tiap getaran dan sentuhan jadi lebih nyata, memperkuat sensasi saat menjelajah dunia yang keras dan penuh tantangan. Jadi, bisa dibilang Death Stranding 2 on the Beach bukan sekedar sequel. Ini adalah evolusi total dari formula yang sudah unik sejak awal. Dengan gameplay yang lebih dalam, teknologi yang lebih canggih, dan cerita yang makin menyentuh, game ini berpotensi jadi salah satu rilisan terbesar di tahun 2025. Dunia energi lagi ramai membahas teknologi baterai baru yang mulai dilirik banyak pihak. Namanya baterai sodium ion atau yang juga dikenal natrium ion. Selama ini kita kenalnya baterai lithium ion yang dipakai di banyak perangkat dari HP sampai mobil listrik. Tapi sekarang baterai sodium ion mulai muncul sebagai penantang serius. Perusahaan besar dari Tiongkok, CATL, memprediksi kalau baterai sodium ion bisa menggantikan setengah dari pasar baterai lithium yang ada sekarang. Dan mereka nggak cuma ngomong, mereka udah mulai gerak. Salah satunya dengan bikin baterai campuran sodium dan litium untuk kendaraan listrik jarak jauh. Bahkan mereka juga sedang siapkan generasi baru baterai sodium ion yang bisa menyimpan daya lebih besar dari sebelumnya. Jadi, apa sebenarnya kelebihan baterai sodium ion? Yang paling jelas adalah bahan bakunya melimpah dan murah. Sodium, atau yang juga dikenal natrium, bisa ditemukan di garam biasa. Berbeda dengan litium yang lebih langka dan butuh proses tambang yang mahal, sodium jauh lebih mudah didapat. Ini bisa bikin baterai lebih murah dan lebih ramah lingkungan. Keunggulan lainnya, baterai sodium ion lebih tahan terhadap suhu ekstrim. Di tempat yang sangat dingin atau sangat panas, baterai ini tetap bisa bekerja dengan stabil. Bahkan risikonya lebih rendah untuk meledak atau terlalu panas. Hal ini bikin baterai sodium ion cocok buat penyimpanan energi skala besar, atau kendaraan listrik yang dipakai di iklim ekstrim. Perusahaan lain juga mulai tertarik. BYD, salah satu produsen baterai terbesar di dunia, sekarang lagi bangun pabrik khusus untuk produksi baterai sodium ion, dengan target mulai 2027. Mereka optimis, 2 tahun lagi, harga baterai ini bisa setara dengan baterai litium standar yang sekarang banyak dipakai. Lalu ada juga perusahaan dari Amerika bernama Natron Energy, yang udah bikin baterai sodium ion dengan kemampuan pengisian dan pengosongan daya 10 kali lebih cepat dari baterai litium biasa. Umurnya juga panjang banget, bisa dipakai sampai puluhan ribu kali tanpa cepat rusak. Inovasi lain juga muncul, seperti pengembangan baterai sodium ion tanpa logam. Artinya, baterai bisa dibuat lebih ringan dan makin ramah lingkungan. Tapi tentu saja teknologi ini belum sempurna. Tantangan terbesarnya ada di ukuran dan bobot. Untuk menyimpan daya yang sama, baterai sodium ion masih harus lebih besar dan lebih berat dari litium ion. Ini jadi kendala kalau dipakai di mobil listrik karena makan tempat dan bikin kendaraan lebih berat. Meskipun bahan bakunya murah, biaya per penyimpanan energi masih belum bisa benar-benar ditekan karena produksinya belum besar-besaran. Apalagi, harga litium juga baru-baru ini turun drastis, sampai 70% karena stok melimpah. Hal ini bikin baterai litium makin murah dan kompetitif setidaknya untuk saat ini. Tapi tetap saja, arah perkembangan teknologi menunjukkan tren yang menarik. Dukungan dari perusahaan-perusahaan besar, ditambah inovasi yang terus muncul, bikin baterai sodium ion makin relevan, terutama buat pembangkit listrik tenaga surya, angin, atau aplikasi yang butuh baterai tahan lama dan murah. Jadi, apakah baterai sodium ion akan langsung gantiin litium ion? Mungkin belum sekarang.
Tapi dengan semua perkembangan ini, pergeseran besar dalam teknologi energi bisa jadi tinggal menunggu waktu. Dan sodium atau natrium bisa saja jadi kunci utamanya. Buat kamu yang suka game dengan cerita yang dalam, visual yang keren, dan latar sejarah yang otentik, siap-siap karena ada satu judul yang wajib banget masuk radar kamu, yaitu Blood Message. Game ini dijuluki sebagai Uncharted versi Tiongkok dan benar-benar menjanjikan pengalaman petualangan yang brutal, emosional, dan penuh makna. Settingnya nggak main-main, game ini berlatar di tahun 848 Masehi, tepatnya di masa akhir dinasti Tang. Masa yang penuh dengan konflik dan pemberontakan. Dan yang bikin makin menarik, kisahnya terinspirasi langsung dari sejarah nyata. Di Blood Message, kamu akan berperan sebagai seorang utusan. Tapi jangan bayangin ini kayak antar surat biasa ya. Karena yang kamu bawa adalah sebuah pesan penting yang bisa mengubah masa depan Tiongkok. Perjalanan si karakter utama ini bakal menempuh hampir 1000 mil, dan yang bikin makin menyentuh, dia nggak sendirian. Dia ditemani oleh anak laki-lakinya yang masih kecil. Jadi bukan cuma soal bertahan hidup, tapi juga soal menjadi seorang ayah di tengah kekacauan. Game ini dikembangkan oleh 24 Entertainment Linen, studio dari NetEase yang sebelumnya dikenal lewat Naraka, Blade Point. Kali ini mereka pakai Unreal Engine 5 dan katanya mereka benar-benar niat untuk bikin semua tampil seakurat dan seindah mungkin. Mereka sampai kerja bareng sejarawan, seniman, dan arsitek buat bikin dunia dalam gamenya terasa nyata, dari arsitektur kuno, kostum, sampai tempat legendaris seperti Gua Mogao, semua direkonstruksi sedetail mungkin. Secara visual, nggak usah diragukan. Lanskap reruntuhannya keren banget, penuh nuansa dan warna khas budaya Tiongkok kuno. Atmosfer gamenya pun dibuat berat dan dramatis. Cocok buat kamu yang suka game dengan nuansa serius dan sinematik. Dari sisi gameplay, Blood Message mengusung perspektif orang ketiga. Ceritanya memang linear, tapi jangan kira gameplaynya monoton. Pertarungannya digambarkan brutal dan realistis. Kamu harus benar-benar jeli membaca gerakan musuh, manfaatin lingkungan, dan ngatur waktu serangan dengan presisi. Selain bertarung, kamu juga bakal explore, pecahin teka-teki, dan ada momen-momen tenang bareng anakmu. Momen ini nggak cuma buat rehat, tapi juga punya dampak ke cerita dan perjalanan kamu ke depannya. Jadi bisa dibilang, ini bukan cuma soal ngelawan musuh, tapi juga tentang perjalanan batin, tanggung jawab, dan hubungan antara ayah dan anak di tengah dunia yang kacau. Blood Message direncanakan rilis antara tahun 2026 sampai 2027 dan akan hadir di PC dan konsol. Masih lama sih, tapi dari apa yang udah diumumin, ini bisa jadi salah satu game paling ditunggu buat para gamer yang suka narasi kuat dan nuansa historis yang dalam. Kalau kamu suka game seperti Ghost of Tsushima atau A Plague Tale dan pengen sesuatu yang lebih timur dan lebih emosional, Blood Message bisa jadi salah satu game yang wajib untuk dimainkan. Di tengah dominasi Windows dan macOS, Huawei datang dengan gebrakan baru lewat MateBook Pro yang menjalankan Harmony OS PC, sistem operasi buatan mereka sendiri, bukan turunan dari Linux, Android, atau OS lain. Ini jadi langkah besar Huawei buat mandiri secara teknologi, terutama di ranah PC. Dari segi desain, MateBook Pro ringan banget, cuma 960 gram. Tipis, simple, dan elegan. Ada 3 port USB Type-C, tombol fisik buat matiin kamera dan mikrofon, sensor sidik jari di tombol power, dan mouse Neuralink bawaan yang kelihatan serasi banget. Keyboard dan trackpad-nya juga nyaman banget buat dipakai kerja lama. Di bagian dalam, laptop ini ditenagai chipset Kirin X90 yang punya 10 core. Harmony OS versi 5.01 jalan mulus di sini, dan yang bikin menarik, ini benar-benar bukan Windows, bukan Linux, bukan Android. Sistem operasi ini dibangun dari awal, dan performanya terasa cepat dan ringan. Layarnya juga tajam banget, resolusi tinggi, dan sudah mendukung Wi-Fi 6. Urusan aplikasi, Huawei pakai App Gallery. Walau belum selengkap Windows, udah banyak aplikasi penting tersedia, termasuk WeChat versi beta dan software untuk coding seperti CodeArts IDE untuk Python dan Java. Kalau aplikasi favoritmu belum ada, bisa request langsung lewat fitur wishlist. Harmony OS PC juga punya fitur produktivitas yang keren. Kamu bisa ambil teks dari gambar, hapus latar belakang secara instan, dan pakai AI buat nyalin isi video atau audio.
bahkan langsung diterjemahkan. Semua ini dibantu oleh Celia AI, asisten pintar bawaan Huawei. Dari sisi tampilan, kamu bisa ubah ikon, wallpaper interaktif, pilih taskbar gaya Windows atau dock ala Mac, dan aktifin mode gelap atau mode baca biar mata nggak capek. Privasi juga diperhatikan. Ada indikator khusus kalau kamera aktif dan tombol fisik buat matiin fitur sensitif. Buat yang suka coding, Harmony OS PC punya terminal dengan perintah umum dan dukungan Git. Instalasi aplikasi juga simple lewat file.hub. Dan walaupun ini bukan laptop gaming, MacBook Pro tetap bisa mainin game mobile dengan lancar 60 fps, bahkan support controller. Yang unik lagi, kamu bisa jalankan Windows 11 ARM lewat virtualisasi dan langsung pindah dari Harmony OS ke Windows cuma pakai gestur atau shortcut. Intinya, Huawei MacBook Pro dengan Harmony OS adalah gabungan dari perangkat keras yang solid dan sistem operasi yang berkembang pesat. Masih ada kekurangan, tapi jelas Huawei sudah menyiapkan pondasi kuat untuk masa depan sistem operasi mereka sendiri. Untuk berita terakhir hari ini, kita bakal bahas teknologi kacamata pintar yang bisa dipakai buat bayar transaksi. Bayangin aja, kamu bisa bayar belanjaan, naik transportasi, atau pesan makanan cuma dengan ngomong ke kacamata. Kedengarannya kayak teknologi masa depan ya, tapi percaya nggak, ini beneran udah jadi kenyataan. Alipay Plus, layanan pembayaran digital asal Tiongkok, bekerja sama dengan Meizu buat ngenalin sistem pembayaran lewat kacamata pintar pertama di dunia. Uji coba pertamanya udah dilakukan di Hong Kong dan hasilnya cukup sukses. Lewat teknologi ini, pengguna bisa memindai QR Code langsung dari lensa kacamata, atau cukup ngomongin perintah suara biar sistemnya memproses pembayaran. Nggak perlu lagi ribet buka HP atau cari dompet. Teknologi ini didukung AI dengan fitur voice interface, intent recognition, dan autentikasi suara. Intinya, kacamatanya bisa paham perintah yang kamu ucapkan, lalu mengidentifikasi niat transaksi kamu, sambil tetap menjaga keamanan pengguna lewat pengenalan suara. Rencananya, sistem ini bakal dirilis secara luas lewat dompet digital mitra Alipay Plus tahun ini juga, setelah integrasi selesai. Untuk mendukung semuanya, Meizu sudah menyematkan software development kit dari Alipay Plus ke dalam kacamatanya. Teknologi di baliknya juga nggak main-main, mulai dari optical waveguide buat menampilkan tampilan digital di kaca, voice capture buat menangkap suara dengan akurat, hingga sistem noise reduction supaya tetap bisa menangkap suara kamu meski di tempat ramai. Alipay Plus sendiri saat ini udah terkoneksi ke lebih dari 1,7 miliar pengguna dari 36 dompet digital global. Mereka juga berkolaborasi dengan 100 juta merchant dan berbagai sistem perbankan di seluruh dunia. Jadi sistem ini nggak cuma gaya-gayaan doang, tapi udah siap dipakai secara luas. Selain itu, Alipay Plus juga mendukung pembayaran offline lewat QR dan kartu via solusi NFC global. Bukan cuma lewat aplikasi digital. Peluncuran fitur pembayaran lewat kacamata pintar ini bakal jadi standar baru untuk industri global. Dan Meizu sendiri optimis bisa jadi pelopor di pasar ini bareng Alipay Plus. Buat kamu sebagai pengguna, teknologi ini bakal bikin transaksi lebih gampang dan cepat. Bayangin, lagi bawa banyak barang, tinggal lihat QR Code atau ngomong bayar sekarang, dan transaksinya langsung jalan. Praktis banget kan? Selain buat kenyamanan, teknologi ini juga mendorong kemajuan industri kacamata pintar di masa depan. Kacamata pintar bisa bertransformasi jadi alat pembayaran utama, bahkan menggantikan fungsi ponsel untuk transaksi. Masa depan pembayaran ada di depan mata, kacamata pintar yang awalnya cuma buat gaya, sekarang bisa jadi alat pembayaran yang canggih, aman, dan praktis. Dunia pembayaran digital makin pintar, makin cepat, dan makin seamless, alias menyatu dengan aktivitas kita sehari-hari. Dan kolaborasi antara Meizu dan Alipay Plus ini bisa jadi langkah pertama menuju revolusi baru dalam cara kita bertransaksi. Nah, itu dia berita-berita seru dari dunia teknologi hari ini. Gimana? Seru dan menarik bukan? Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap solutif dan inovatif. Bye-bye!